Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Guru Walan. Hai anakku sekalian, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah anakku sekalian, sebelum kita belajar jangan lupa berdoa dan selalu menggunakan protokol kesehatan. Anakku sekalian, hari ini Pak Guru akan meneruskan tema 8, subtema 1, pembelajaran 4. Dalam pelajaran hari ini, kita akan membahas jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang kedua, kita juga akan belajar bagaimana cara menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi dengan menggunakan peta pikiran berbantuan tema-tema besar. Yang terakhir yaitu pentingnya keberagaman jenis kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Nah, itulah materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yuk simak baik-baik. Yang pertama dimulai dengan muatan ilmu pengetahuan sosial KD 33 dan KD 43. Jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Selain di bidang agraris, masyarakat juga melakukan kegiatan ekonomi di bidang lainnya. Seperti apa? Seperti perindustrian, perdagangan, dan jasa. Itulah contoh-contoh kegiatan ekonomi selain di bidang agraris. Apa tuh bidang agraris? Tentunya berkaitan dengan pertanian, perkebunan, ya, dan sejenisnya. Nah, hari ini kita bahas kegiatan ekonomi di bidang lainnya seperti perindustrian, perdagangan, dan jasa. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia KD 38 dan KD 48. Menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi dengan menggunakan peta pikiran berbantuan tema-tema besar. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, tuliskan satu tema besar pada bagian tengah kertas. Ini akan menjadi tema besar pada sebuah peta pikiran. Yang kedua, buatlah cabang dari tema tersebut terlebih dahulu. Tujuannya untuk memastikan ada ruang yang cukup untuk menuangkan gagasan dalam bentuk peta pikiran. Nah, terakhir, setiap cabang pada peta pikiran haruslah dituliskan dalam satu kata atau frase saja. Kira-kira seperti ini contohnya, ya. Ini tengah-tengah ini adalah tema besarnya. Kemudian dilanjut dengan tema-tema kecil, ada jasa, ada perindustrian, ada perdagangan. Nah, inilah contoh menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi dengan menggunakan peta pikiran dan berbantuan tema-tema besar. Yang terakhir yaitu muatan PPKN KD 33 dan KD 43. Pentingnya keberagaman jenis kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Keberagaman jenis di Indonesia memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Dengan jenis usaha kegiatan ekonomi beragam, masyarakat dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap daerah dapat saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Contohnya nih, ya. Ini adalah contoh peternak sapi. Ya. Peternak sapi dapat bekerja sama dengan pedagang di pasar. Sehingga daging sapi dapat dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan hubungan kerjasama yang terjadi antara kegiatan ekonomi di bidang agraris dan perdagangan.
Kira-kira contohnya apa lagi kira-kira? Perkebunan teh, pemetik teh, ya kan? Nah, pemetik teh, kemudian dikirim ke pabrik, distribusikan, terus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Itulah contoh-contoh ya keberagaman ekonomi di dalam masyarakat. Nah, di teh ini tentunya ada situ ada agraris, juga ada perdagangan situ. Ini benar-benar beragam ya. Ada bidang agraris dan bidang perdagangan. Nah, sekarang carilah di internet jenis usaha beragam dengan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Buat di poster pada aplikasi Canva. Seperti biasa, kirim ke Google Classroom. Baiklah, itu saja dari Pak Guru Alan. Dari Pak Guru Alan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.